Assalamualaikum ibu-ibu, selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa Situs Pertamika. Tujuan kami datang ke sini akan melakukan promosi kesehatan dengan tema cara pencegahan diare pada anak. Nah, dalam materi ini ada apa itu diare, apa tanda dan gejalanya, pencegahan, penyebabnya, dan pengobatannya. Ya, di sini sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya First Angel, ada teman saya Hasna, Ardi, Rizka, Dwi, Henny, dan Ana. Sebelum itu akan dipaparkan oleh teman-teman saya dari Ardi. Nah, Bu, ada yang tahu itu apa artinya diare? Enggak. Menurut Salam, diare yakni frekuensi buang air besar yang lebih sering pada umumnya. Bisa disebut dengan mencret. Nah, diare biasanya terjadi pada setiap usia, mungkin dari usia anak-anak, remaja hingga tua. Nah, pada dasarnya diare tersebut sering terjadi pada anak-anak. Oke. Apa aja sih tanda dan gejala dari diare itu? Biasanya yang terjadi pada anak-anak itu dari mulai anaknya tubuhnya lemas, suka muntah tiba-tiba, terus badan panas kemungkinan, lalu suka merasa kayak kencingnya sedikit, suka rewel, apalagi anak-anak kan jadi suka rewel seperti itu. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan diare. Yang pertama bakteri pada makanan atau minuman yang terkontaminasi, yang kedua itu virus, yang ketiga parasit, yang keempat interaksi. Kemudian yang kelima itu ada alergi makanan, yang keenam itu ada efek samping dari obat tertentu seperti antibiotik, obat kanker, antasida yang mengandung magnesium. Kemudian yang ketujuh ada penyakit yang mempengaruhi usus kecil atau usus besar seperti penyakit Crohn. Kemudian yang kedelapan itu ada masalah seperti fungsi usus, kemudian sindrom iritasi usus besar. Kemudian yang kesembilan yaitu ada penyakit celiac atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Selanjutnya apa saja sih klasifikasi diare? Klasifikasi diare itu ada dua. Yang pertama itu ada diare akut dan diare kronik. Diare akut itu diare yang berlangsung selama 3 sampai 4 hari. Yang diare berkelanjutan bisa sampai 7 hari lebih. Selanjutnya ada diare kronik. Diare kronik itu diare yang terjadi selama 14 hari. Diare kronik bukan merupakan penyakit, tetapi merupakan suatu sindrom yang penyebab atau faktor pengembangan penyakit itu bisa mengakibatkan penyakit lain seperti demam tinggi, dehidrasi berat, lemah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya itu ada pencegahan. Sebelumnya ibu tahu nggak cara mencegah diare itu seperti apa? Ke dokter, minum obat, minta resep obatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencegahan diarenya ya Bu. Yang satu itu memisahkan makanan yang sehat dan tidak sehat. Yang kedua itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat kalau dirinya punya kuku yang panjang, yang hitam, dibersihin. Terus yang kelima itu kalau dirinya habis pup, toiletnya dibersihkan pakai disinfektan. Oke, terus ada pengobatan nih. Biasanya kan ibu-ibu kalau pengobatan cuma datang ke dokter minta resep doang ya. Ya, kalau di sini aku akan memberikan pengobatan yang bisa dilakukan di rumah. Ya, yang pertama itu ada minum banyak air cairan. Terus yang kedua makan makanan sehat rendah serat. Terus mengkonsumsi makanan dan minuman atau suplemen produk. Terus hindari makanan yang membuat diare semakin parah. Nah, terus yang kelima itu ada minum teh atau yang bisa membuat melegakan perut itu. Terus yang keenam makanan dalam porsi kecil atau tapi sering. Terus yang ketujuh itu ada minum obat diare. Dianjurkan dari dokter. Sekian dari yang kita bahas ini, ibu-ibunya ngerti gak apa yang kita jelasin? Maksudnya udah paham kah tentang masalah diare pada anak? Apa ada yang mau lagi? Ya, udah, biar kita tanya lagi. Udah paham. Baik.
Baik Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan bagi kami untuk melakukan promosi kesehatan tentang pencegahan penyakit diare untuk anak. Semoga dari materi yang telah kita paparkan ini, mulai Ibu dapat mengerti atau pahami dan dapat dilakukan dapat dilakukan pada di rumah masing-masing atau bisa dilakukan di rumahnya masing-masing. Sekian dari kami dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.